Muhammad Yamin dilahirkan di Talawi Sawah Luton pada 24 Agustus 1903 yang merupakan putra dari pasangan Usman Baginda Khatib dan Siti Saadah yang masing-masing berasal dari Sawah Luton dan Padang Panjang. Ayahnya memiliki 16 anak dari 5 istri yang hampir keseluruhannya kelak menjadi intelektual yang berpengaruh. Saudara-saudara Yamin antara lain Muhammad Yaman, seorang pendidik, Jamaluddin Adinegoro, seorang wartawan termukaka, dan Ramana Usman, pelopor Korps Diplomatik Indonesia. Selain itu, sepupunya Muhammad Amir juga merupakan tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia. Yamin mendapatkan pendidikan dasarnya di Hollands England School atau HIS Palembang, kemudian melanjutkannya ke Algemeen Middelbare School AMS Yogyakarta. Di AMS Yogyakarta ia mulai mempelajari sejarah purbakala dan berbagai bahasa seperti Yunani, Latin, dan Kei. Namun setelah tamat, niat untuk melanjutkan pendidikan ke Leiden, Belanda harus diurungkannya karena ayahnya meninggal dunia. Ia kemudian menjalani kuliah di Research School Batavia, Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta, yang kelak menjadi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan berhasil memperoleh gelar Master in Direction Sarjana Hukum pada tahun 1932. Pada tahun 1937, Muhammad Yamin menikah dengan Siti Sundari, putri seorang bangsawan dari Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Mereka dikaruniai satu orang putra dan Rahadian Sinangsi Yamin. Pada tahun 1969, Dian melangsungkan pernikahan dengan Gusti Raden Ayu Retno Satuti, putri tertua dari Mangkunegara yang ke-8. Rahadian dan Satuti kemudian dikaruniai dua anak laki-laki, KRMA Roy Rahajasa Yamin dan BRM Rianio Jayanegara Yamin. Salah satu keturunan Muhammad Yamin, cicit pertamanya dari KRMH Roy Rahajasa Yamin, Rania Maheswari Yamin, adalah publik figur lulusan S1 Sastra Indonesia dari Universitas Indonesia yang aktif membagikan kesehariannya dengan menggunakan kebaya dan kain batik, serta kerap membagikan kunjungan ke Pura Mangkunegaran untuk menghadiri beberapa acara penting seperti Kirab Satu Suro. Muhammad Yamin memulai karir sebagai seorang penulis pada dekade 1920-an, semasa dunia sastra Indonesia mengalami perkembangan. Karya-karya pertamanya ditulis menggunakan bahasa Melayu dalam jurnal Jong Sumatera, sebuah jurnal berbahasa Belanda pada tahun 1920. Karya-karya terawalnya masih terikat kepada bentuk-bentuk bahasa Melayu klasik. Pada tahun 1922, Yamin muncul untuk pertama kalinya sebagai penyair dengan puisinya Tanah Air, yang dimaksud tanah airnya yaitu Minangkabau di Sumatera. Tanah Air merupakan himpunan puisi modern Melayu pertama yang pernah diterbitkan. Himpunan Yamin yang kedua yaitu Tumpah Darahku muncul pada 28 Oktober 1928. Karyanya ini sangat penting dari segi sejarah karena pada waktu itulah Yamin dan beberapa seorang pejuang kebangsaan memutuskan untuk menghormati satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia yang tunggal. Dramanya Ken Arok dan Ken Dedes yang berdasarkan sejarah Jawa muncul juga pada tahun yang sama. Dalam puisinya, Yamin menggunakan bentuk soneta yang dipinjamnya dari literatur Belanda. Walaupun Yamin melakukan banyak eksperimen bahasa dalam puisi-puisinya, ia masih lebih menepati norma-norma klasik bahasa Melayu. Berbanding dengan generasi-generasi muda, ia juga menerbitkan banyak drama, esai, novel, sejarah, dan puisi. Ia juga menerjemahkan karya-karya William Shakespeare, drama Julius Caesar, dan Rabindranath Tagore. Pada awal 1930-an, Yamin aktif di kalangan jurnalis, bergabung dengan Dewan Redaksi Surat Kabar Panorama bersama Lim Kuan Hian, Sanusi Pane, dan Amir Syarifudin. Pada pertengahan tahun 1636 bersama rekan-rekan Liam Pane dan Syarifudin, Yamin memulai surat kabar lain Kebangunan 1936 sampai 1941 yang seperti halnya Panorama diterbitkan oleh Xiangpo Printing Press milik Pong Lingji. Karir politik Yamin dimulai ketika ia masih menjadi mahasiswa di Jakarta. Ketika itu ia bergabung dalam organisasi Jong Sumaranen Bond dan menyusun ikrar Sumpah Pemuda yang dibacakan pada Kongres Pemuda kedua. Dalam ikrar tersebut,
Ia menetapkan bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu sebagai bahasa nasional Indonesia. Organisasi Indonesia Muda, Yamin mendesak supaya bahasa Indonesia dijadikan sebagai alat persatuan. Kemudian, setelah kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bahasa resmi serta bahasa utama dalam kesusastraan Indonesia. Pada tahun 1932, Yamin memperoleh gelar sarjana hukum. Ia kemudian bekerja dalam bidang hukum di Jakarta hingga tahun 1942. Pada tahun yang sama, Yamin tercatat sebagai anggota Partindo setelah Partindo bubar bersama Adnan Kapaugani dan Amir Saripudin. Ia mendirikan Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo. Tujuan Gerindo adalah untuk meningkatkan kesadaran publik akan ide-ide nasionalis dengan mengorganisasi rakyat. Akan tetapi, pendirian Gerindo juga mencerminkan keinginan yang semakin besar di pihak banyak nasionalis. Sayap kiri untuk bekerja sama dengan Belanda, kesediaan muncul baik dari keputusan atas prospek untuk mengorganisasi perlawanan nasionalis yang efektif dalam menghadapi kekuatan militer dan politik Belanda, dan dari keyakinan bahwa kolaborasi melawan fasisme, terutama fasisme Jepang, memiliki prioritas tinggi dalam urusan dunia. Kepenulisan Yamin atas Pancasila dipertanyakan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Sobarjo, Mr. Amar Ramis, Profesor Age Pringgodigdo, dan Profesor Sunario, dan semua anggota BPU PKI yang masih hidup yang kemudian diwawancarai. Namun fakta bahwa Yamin tampaknya satu-satunya orang yang memiliki catatan lengkap tentang sidang-sidang BPU PKI yang ia gunakan untuk terbitan tahun 1959. Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945. Yamin adalah anggota Panitia 9 yang bertugas mulai merancang Undang-Undang Dasar. Panitia ini menghasilkan pembukaan yang memuat intisari pidato Soekarno 1 Juni yang banyak bekerja dalam menghasilkan rancangan ini menyebutnya Piagam Jakarta. Ketika BPU PKI bertemu untuk sidang kedua mulai 10 Juli, sebuah komite yang terdiri dari 19 anggota dengan Sopomo memainkan peran utama menghasilkan rancangan konstitusi dalam 3 hari. Yamin kecewa karena ditunjuk dalam komite ini dan menolak untuk menerima pengangkatannya di komite lain yang membahas masalah keuangan. Ketika rancangan undang-undang itu divoting dalam 16 Juli, Yamin mengkritiknya dan menjadi satu-satunya anggota BPU PKI yang tidak langsung menerimanya. Yamin kemudian mengklaim bahwa ia telah menghasilkan rancangan undang-undang yang sangat mirip dengan versi Sopomo, tetapi tidak ada bukti untuk ini. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan keesokan harinya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI bertemu dengan menugaskan Komisi 7, Soekarno, Muhammad Hatta, Soepomo, Soebarjo, Oto Iskandar Dinata, Yamin, dan Wongso Negoro untuk menghasilkan versi final UUD. Adapun penghargaan yang didapatkan oleh Mohyamin yaitu Bintang Mahaputra Republik Indonesia, tanda penghargaan tertinggi dari Presiden Republik Indonesia atas jasa-jasanya pada nusa dan bangsa. Yang kedua, tanda penghargaan dari Korps Polisi Militer sebagai pencipta Lambang Gajah Mada dan Pancadharma Korps. Yang ketiga yaitu tanda penghargaan Panglima Kostrat atas jasanya menciptakan Pataka Komandan Cadangan Strategis Angkatan Darat. Yamin meninggal di Jakarta pada 17 Oktober 1962 sebagai pencetus ide-ide penting. Yamin mendominasi sejarah politik dan budaya Indonesia modern. Ide-idenya berkontribusi pada kebangkitan politik dan gelora kebanggaan nasional di Indonesia. Pada tahun 1973, ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia.